nanti teman-teman akan mempelajari pengolahan data. Di sini ada beberapa fungsi ya. Jadi ini fungsi yang sudah disediakan oleh Python, yaitu map, lambda, filter, reduce, dan slicing. Jadi di sini nanti kalau untuk map, teman-teman bisa melakukan sebuah perhitungan ya, menjadi lebih mudah untuk tipe data yang sudah berkelompok seperti ini, misalkan tipe list atau tipe set. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengkuadratkan hanya satu angka, misalkan 2 dikuadratkan, artinya ya udah kita cuma butuh 2 bintang-bintang 2 gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman ingin mengkuadratkan semua isi dari list ini, maka teman-teman harus menggunakan map. Nah, caranya adalah map, kemudian diisikan fungsinya apa, misalkan ingin mengkuadratkan. Nah, yang ingin dikuadratkan itu data yang mana ya? Yaitu data list 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman. Jadi secara otomatis nanti semua isinya akan dikuadratkan. Dari mulai 1 langsung dikuadratin nih, jadi 1 nih hasilnya ya. Kemudian 2 dikuadratkan jadi 4, seterusnya sampai dengan 5 dikuadratkan jadi 25. Kemudian ada fungsi yang lain, yaitu fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini akan memudahkan kita untuk langsung menggunakan suatu fungsi tanpa kita perlu membuat fungsi lainnya. Nah, teman-teman perhatikan perbedaannya. Di sini ada def atau fungsi yang perlu kita buat. Sedangkan kalau kita menggunakan lambda, kita langsung tulis aja isi fungsinya apa, yaitu fungsi x dikuadratkan. Nah, jadi kita nggak perlu nih bikin 2 baris yang di atas. Jadi kita hitung ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris kode. Kita bisa minimize, kita bisa merampingkan lagi hanya dengan 2 baris, yaitu menggunakan lambda. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada filter, yaitu menyaring ya. Jadi di sini fungsinya filter itu untuk menyaring bagian yang hanya ingin kita tampilkan saja. Jadi di sini teman-teman perhatikan ya penulisannya, filter, kemudian kriterianya apa, kita mau menyaring yang seperti apa, dan datanya yang mana nih yang mau disaring. Nah, di sini teman-teman bisa contohnya filter, kriterianya adalah hanya yang tidak sama dengan 4. Nah, maka ketika nanti di print hasilnya adalah 1, 2, 3, 5. Karena tidak sama dengan 4 ya. Tapi kalau sama dengan 4, maka 4 aja tuh yang ditulis. Seperti itu. Jadi datanya dari sini ya teman-teman, jangan bingung. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita kasih kriteria, hanya tampilkan yang tidak sama dengan 4. Maka yang ditampilkan hanyalah 1, 2, 3, dan 5. Seperti itu. Selanjutnya adalah reduce atau mengembalikan satu nilai. Jadi di sini teman-teman punya data ya dari 1 sampai 5, kemudian kita ingin mereduce. Nah, fungsinya apa dan datanya apa? Misalkan di sini reduce, kita ingin hanya yang nilainya tertinggi atau maksimum. Nah, kemudian yang akan ditampilkan tentu adalah 5 ya, karena 5 adalah angka yang paling besar gitu, paling tinggi. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke indexing. Jadi di sini teman-teman yang sering dibahas di depan tadi, kenapa dimulai dari 0? Gitu ya. Nah, karena memang di Python mengenalnya selalu mulai dari 0. Nggak di Python aja sih, di bahasa pemrograman lain juga. Jadi misalkan teman-teman punya data yang berisi pisang, mangga, pepaya, sampai dengan durian. Nah, kita menyebutnya pisang ini adalah di indeks ke 0. Kemudian mangga ini di indeks ke 1, sampai dengan durian ini ada di indeks ke 5. Ya. Nah, selanjutnya untuk slicing ini teman-teman bisa memilih hanya data di indeks tertentu yang ingin ditampilkan. Jadi misal gini nih teman-teman punya buah ya,
data-data buah dari pisang sampai durian. Mungkin kalau ini masih sederhana nih. Tapi kalau teman-teman misal punya ratusan data buah, bermacam-macam sekali. Nah, mungkin teman-teman cuma pengen 2 buah aja yang ditampilkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan slicing dengan cara memanggil indeksnya. Misalkan di sini, indeks data ke 0 sampai ke 2. Oh ya udah, berarti nanti yang ditampilkan adalah pisang, mangga, dan pepaya. Kemudian nanti di sini kita akses dengan data titik 2, 3. Nah, artinya nanti 3 data pertama yang akan ditampilkan, dan seterusnya. Ini mungkin belum terlihat hasilnya, tapi teman-teman mohon sekali untuk bisa mencoba ya. Jadi nanti kalau teman-teman mencoba, nanti teman-teman bisa perhatikan outputnya, dan dari situ teman-teman bisa mulai familiar nih. Ini maksudnya apa ya gitu. Nah, gitu. Oke. Sesi kedua sudah selesai nih teman-teman. Oke. Kita lanjut ya ke sesi yang ketiga. Di sesi ketiga ini, teman-teman akan mulai mengenal apa itu machine learning. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menggunakan NumPy dan Pandas. Jadi seperti yang dibahas di awal, machine learning itu adalah suatu kumpulan fungsi, kumpulan kode yang kita sebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah alur tata cara berpikir seperti itu. Nah, Python ini bisa kita setting nih cara berpikirnya menggunakan fungsi-fungsi, kemudian library dan juga baris kode yang kita tuliskan yang nantinya bisa untuk mengolah data. Nah, beberapa library yang ada di Python itu sangat sering digunakan untuk machine learning ini. Tapi yang paling basic, yang paling sering kita temui adalah NumPy dan Pandas. Jadi untuk berbagai algoritma, itu teman-teman akan menemui banyak sekali library. Tetapi salah dua di antara banyaknya library itu pasti ada NumPy dan Pandas. Sekompleks apapun dan sesederhana apapun, algoritma itu pasti menggunakan NumPy dan Pandas karena ini adalah dasarnya dalam melakukan pengolahan numerik ya. Jadi numerik itu menggunakan NumPy dan juga Pandas. Ini untuk data. Ya, jadi untuk bisa menggunakan NumPy ini teman-teman perlu untuk melakukan instalasi NumPy-nya, yaitu dengan pip install NumPy. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, Visual Studio Code, di sini teman-teman bisa langsung pip install NumPy seperti ini. Nanti teman-teman tinggal enter saja, karena saya sudah install, jadi nggak perlu install ulang ya. Nah, kemudian hal kedua setelah install yang perlu diperhatikan adalah mengimport, yaitu mulai menggunakan NumPy-nya di file yang kita gunakan, yaitu dengan cara import NumPy seperti ini teman-teman. Di baris paling atas dari file kita gunakan import NumPy. Kemudian ada snp, ini buat apa ya? Jadi snp ini adalah pemisalan. Mungkin kalau misalkan kita punya banyak baris kode, kalau kita nulis NumPy itu kayak kelamaan gitu ya. Nah, kita bisa persingkat yaitu dengan np biasanya. Jadi ketika kita menggunakan fungsinya dari library NumPy, kita tinggal panggil aja np. Di sini ya, baris ketiga teman-teman perhatikan, np dot, misalkan fungsinya array, ya berarti np dot array, terus isi array-nya seperti apa. Nah, salah satu keunggulan dari NumPy itu adalah fungsi array-nya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya di SMP atau di SMA. Bagaimana sih kita menggunakan array itu untuk mengelompokkan data. Jadi kita punya banyak data, kemudian kita simpan di dalam sebuah array supaya pengelompokannya itu berdasarkan baris dan kolom. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat array dengan menggunakan NumPy. Di sini
sudah tertulis ya, import nampinya, kemudian kita buat fungsi array-nya. Misalkan kita ingin eksekusi Python Python numeric.py. Nah, jadi yang awalnya berupa angka dari 1 sampai 12, karena kita membuatnya menjadi sebuah array, maka angka tersebut dibedakan menjadi baris dan kolom nih. Jadi di baris pertama ada angka 1, 2, 3, 4, kemudian di baris kedua ada angka 5, 6, 7, 8, dan di baris ketiga ada 9, 10, 11, 12, gitu. Nah, untuk tipe data ini sudah dijelaskan tadi ya, ada string, integer, dan lain sebagainya. Nah, ini dia nih yang cukup menarik, teman-teman. Tadi udah belajar indexing kalau satu baris gimana ya. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya baris dan kolom, teman-teman harus ingat bahwa konsepnya adalah baris dulu baru kolom ya. Setiap kali kita ingin memanggil ataupun menampilkan atau bahkan ingin menghapus, itu selalu kita mendefinisikan sebuah data itu menggunakan baris baru kolom. Jadi misalkan di sini ada array-nya namanya array A ya. Array A-nya indeksnya adalah barisnya 0 dan kolomnya 3 sampai dengan 5. Nah, 3 sampai 5 ini ada keunikan lagi nih di Python. Jadi angka yang terakhir ini nggak akan sampai 5, tapi sampai angka 4. Karena aturannya adalah angkanya di minus 1. Jadi misalkan di sini ada baris pertama. Teman-teman perhatikan pointernya ya. Baris pertama atau indeks ke 0 artinya kan yang paling atas nih. Nah, berarti yang akan ditampilkan hanya yang paling atas nih. Antara angka 0 sampai 5. Nggak mungkin angka 55 atau angka 53 ya. Baris pertama saja. Lalu kolomnya yang mana nih? Kolom artinya yang ke bawah ya. Gerakannya ke bawah seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari indeks ketiga sampai indeks ke 5 minus 1 ya. Nah, makanya yang diambil hanya 3 sama 4 karena ini ada di kolom ke-3 ya indeksnya ya. Indeks ke-3 sampai dengan indeks ke-4. Seperti itu. Di sini juga ada perintah yang bisa teman-teman coba. Nanti ada studi kasus untuk teman-teman latihan. Nah, di sini nanti ada salah satu bentuk hebatnya Python dan NumPy ya. Di sini teman-teman nanti bisa melakukan yang namanya vektorisasi dan broadcasting. Kalau dari istilahnya sih mungkin banyak dari kita yang nggak familiar ya, atau banyak dari kita yang kayak apa ya vektorisasi dan broadcasting itu. Tapi mungkin teman-teman bisa nanti baca lagi definisinya ya. Jadi di sini ada sekumpulan baris kode di mana teman-teman punya nilai awal nih. Nilai awalnya 72, 35 sampai dengan 12. Kemudian nanti teman-teman ingin melakukan penghitungan untuk nilai tersebut. Coba ya saya cek. Oke, di sini saya clear dulu ya biar bersih. Kita bisa langsung pakai clear terus di enter. Oke, teman-teman kita mulai ya, pelan-pelan aja nggak masalah. Di sini yang pertama kita lakukan adalah import NumPy. Jadi skenarionya adalah kita memiliki sekumpulan nilai. Kita sebut saja ini nilai ujian akhir ya. Di sini ada angka 72. Bagus ya, nilai 72. Terus ada 35 nih, nilai kecil banget ya. Terus ada 64, 88, 51 sampai 12. Nah, gimana ya supaya nilai-nilainya ini bisa kita bantu untuk naik. Jadi paling enggak jangan ada yang nilainya cuma 12 atau nilai cuma 35 gitu. Pengennya bisa lulus semua. Nah, maka kita bisa melakukan pembuatan fungsi. Di sini nama fungsinya nggak harus curve, tapi karena di sini sudah saya tulis curve, jadi nggak masalah ya. Kita gunakan fungsi curve. Nah, fungsi curve ini akan mengambil nilai awal
baris kelima, teman-teman perhatikan, mengambil nilai awal tadi. Kemudian di baris ke-6 kita tentukan nilai tertinggi adalah 100. Kemudian di baris ke-7 kita ingin merata-rata dulu nilainya. Dari semua nilai ini rata-ratanya berapa ya? Nah, kemudian setelah kita rata-rata, kita mau mulai menambahkan nilainya nih. Pertama kita lakukan dulu. Jadi target nilainya tuh paling enggak bisa dapat 80 deh. 80 dikurangi dengan nilai rata-rata semua anak. Nah, setelah dapat rata-ratanya, kita ingin mulai mendapatkan nilai barunya berapa ya untuk si A, si B gitu. Nah, dengan cara nilai awalnya ditambahkan dengan tambahan nilai yang tadi. Nah, kemudian kita bisa melakukan yang namanya vektorisasi tadi. Jadi vektorisasi ini kan menjumlahkan seluruh isi dari elemen, ya. Jadi semua elemen nilai ini akan sama rata ditambahkan. Nggak pilih-pilih cuman elemen 0, elemen 2, atau elemen terakhir, tidak. Tapi semuanya akan ditambahkan. Itulah yang disebut dengan vektorisasi dan broadcasting. Jadi menambahkan seluruh elemen yang ada di dalam sebuah array hanya dengan satu baris. Kita nggak perlu pakai tambahan-tambahan cara akses elemennya dulu, terus kita tambahkan dulu yang pertama, baru tambahkan yang kedua, tambahkan yang ketiga, enggak. Cukup satu baris aja langsung nambahin semua elemennya. Nah, kita coba ini ya, kita coba tampilkan. Oke, di sini saya menampilkan beberapa data nilai. Teman-teman perhatikan di bagian terminal ya. Di paling atas, ini nilai yang awal. Adanya 72, 35, 64, 51, 12. Kasihan kan yang nilainya masih 12 sama 35 gitu ya. Nanti nggak lulus, nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Nah, kita mulai tambahkan. Kemudian yang kedua ini yang saya print kan adalah beda nilainya. Jadi tadi beda nilainya itu adalah sekitar kayak 19,25. Harus ditambahkan segitu supaya bisa lulus. Nah, alhasil dengan fungsi yang tadi kita buat, dengan menambahkan nilai awal ini dengan tambahan nilai, nah kita mendapatkan nilai yang baru nih. Ada yang nilainya sampai 91, ada yang nilainya 54, ada yang 83, ada yang 100, dan juga ada yang 31,25, seperti itu. Jadi ini menambahkan secara adil. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Library yang kedua yang digunakan adalah library Pandas. Untuk Pandas sama, kita harus melakukan instalasi menggunakan pip install Pandas. Setelah kita install, kita harus import menggunakan import Pandas. Nah, kita biasanya menyederhanakan Pandas ini SPD gitu ya, Pandas. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa secara detail ya melihat seperti apa sih skenario menggunakan Pandasnya. Tapi saya percepat ya teman-teman ya. Oke, percepat langsung ke sini. Jadi kita misalkan kita punya sebuah data CSV ya. Jadi kita nggak nginput satu-satu nih. Ini kan nilainya masih sedikit. Nilainya masih ada 8 ya. Ada 8 nilai siswa. Nah, gimana kalau punya ribuan nilai mahasiswa? Kan nggak mungkin dong kita inputkan satu-satu, pasti capek. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan Pandas untuk membaca nilai dari file CSV yang ada di luar item ini. Jadi di sini saya punya file CSV. File CSV ini saya beri nama fnilai_mhs. Oke. Ada beberapa data di sini. Kemudian kita bisa membaca file CSV tersebut menggunakan fungsi
pd.read_csv. Jangan lupa menggunakan pandasnya dulu, jadi pd.read_csv, dan kemudian ini adalah nama dari file CSV-nya. Oke. Kemudian skenernya seperti ini. Kita punya nilai mahasiswa ya. Nah, kita sama seperti tadi, ingin menambahkan nilai-nilainya itu supaya nilainya bagus gitu ya. Nilainya bagus semua. Nah, selain, oke maaf saya buka lagi. Oke, di sini kan ada dua nilai nih teman-teman, ada UTS dan UAS. Nah, kita butuh nilai akhirnya. Ini kan belum ada nilai akhir ya, kita akan coba hitung menggunakan machine learning kita. Nah, selain nilai akhir, kita butuh apa juga nih? Kita butuh grade-nya. Misalkan kalau nilainya 90-100 ya artinya dapat A. Kalau misalkan nilainya 70-80, nilainya B. Sampai untuk nilai 0-50 nilainya E. Seperti itu. Oke. Kemudian nilai total tadi belum ada ya. Sedangkan kita ingin grade-nya itu dari nilai akhir, bukan dari UTS atau UAS, tapi dari kombinasi antara UTS dan UAS, yaitu 40% atau 0,4 dari nilai UTS dijumlahkan dengan 0,6 atau 60% ya, 60% dari nilai UAS yang kita punya di file CSV-nya. Nah, nanti ketika sudah ditotal, kemudian kita ingin membantu beberapa teman-teman yang belum lulus ke angka ya 98 deh, biar nilainya bagus-bagus gitu. Kemudian kita lakukan yang tadi ya, vektorisasi dan broadcasting untuk menambahkan nilai, baru kita tampilkan grade-nya. Seperti itu. Kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, ini dia hasil akhir dari perhitungan machine learning kita nih. Oke. Di sini teman-teman melihat ada NIM ya. Kita bandingkan dengan data yang ada di file CSV-nya. Oke, sebentar saya geser ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan di file CSV kita hanya punya NIM, nama, UTS, dan UAS. Ya, kita belum punya total, kemudian kita belum punya nilai akhir dan belum punya grade-nya. Tetapi dengan baris kode yang nggak terlalu banyak, ini hanya ada 26 baris, kita sudah bisa melakukan perhitungan, menghitung nilai total dari UTS dan UAS-nya berapa, kemudian kita kombinasikan antara hasil akhir yang sudah ditambahkan nilai baru. Tadi awalnya dia cuma dapat 81,4, tapi karena kita ingin tambahkan nilainya, dia berhasil dapat 100. Kemudian yang nilainya kecil tadi cuma 43,0, karena sudah ditambahkan nilai, alhasil nilainya mencapai 76,1. Nah, dan juga di sini ada grade-nya. Di sini ada grade A ya, nilainya 100, 99, 87 dapat A. Tapi untuk yang 76, 71 dapat B. Nah, ini akan sangat terlihat dampak signifikannya kalau kita punya data yang lebih banyak lagi, teman-teman. Hanya dengan 26 baris ini, kita bisa mengolah data, bahkan kalau lebih dari ini bisa. Ini kan contohnya cuma ada 10 baris ya. Tapi kalau misalkan ini teman-teman tambahkan, misalkan ada 100 baris nilai mahasiswa, juga bisa, hanya dengan 26 baris ini. Seperti itu. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa ya. Tadi kita lihat beberapa efisien dan efektifnya kita menggunakan machine learning seperti itu. Sebelum ditutup oleh Kak Nisa, saya ingatkan kembali ke teman-teman semangat belajar, kemudian jangan lupa untuk mencoba studi kasusnya beragam, kompleksitasnya pun berbeda-beda, nanti bisa saling berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian nanti tidak perlu sungkan-sungkan untuk berdiskusi di grup Telegram ya. Oke, Kanisa mungkin dari saya seperti itu. Silakan Kanisa. Terima kasih banyak Kak Asti.
Baik ya, itu tadi benar sekali katanya Kak Asti. Jadi kita harus di sini, apalagi seorang programmer ini kita harus sering mencoba studi kasus yang ada, ya seperti itu. Baik yang sudah diberikan atau mungkin ada studi kasus yang bisa kita pelajari dari yang lainnya, seperti itu. Baik, dari saya Anissa Putri Karlina dan juga Kak Afianti Nastiti pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasme teman-teman pada sesi Zoom di kelas mesin learning ini. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.